Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Setia Hadi Kunto, channelnya para penghobi. Nah, kali ini gua nggak akan ngomongin hobi, tapi gua mau ngomongin tentang per-YouTuban gitu. Jadi usaha gua semua ditutup sampai 3 bulan ke depan. Nah, terus gue mau ngapain ya? Nah, itu gue bingung tuh. Ngobrol-ngobrol depan kamera nih gitu ya. Karena gue seneng banget nonton YouTube gue sering banget nonton YouTube gitu. Gue sering banget nonton YouTube, tapi nonton YouTube-nya tentang politik karena profesi gue di bidang itu gitu ya. Nah, terus gue coba-coba ngobrol depan handphone tuh. Yang video pertama gue tuh yang ini nih, itu ngobrolin tentang RUU yang rancangan undang-undang yang kurang pas gitu ya, yang maksudnya nggak tegas gitu. Nah dari situ gue lihat, gue kayaknya bisa nih gitu buat channel YouTube nih, gue upload aja itu, gue cobain. Nah dari situ gue kurang puas dengan hasilnya karena masih gelap apa segala macem gitu ya. Nah udah gitu gue coba deh beli kamera gitu. Gue beli kamera yang mungkin kedepannya bisa gue fungsiin buat usaha gue juga gitu. Karena usaha gue ada juga yang berhubungan dengan videografi gitu. Nah dari situ gue beli kamera, gue coba ngevlog, cuman gue bingung gitu karena omongan dari sana sini tentang vlog itu tentang YouTube itu harus satu jenis konten. Misalnya lo pilih kontennya Vespa gitu ya, kontennya politik aja gitu, terus kontennya tentang percintaan aja gitu. Jadi gue bingung apa ya yang mesti gue garap gitu, karena gue juga kalau di dunia profesi gue belum begitu expert gitu ya, dalam tanda kutip. Gue masih jauh dengan para senior gue gitu. Jadi gue putusin nggak ke situ. Jadi gue putusin, gue pikir gue punya hobi nih, ya udah deh, gua mau bikin konten tentang kisah-kisah inspirasi di balik para penghobi gitu. Jadi karena gue lihat yang review udah banyak, yang unboxing udah banyak, terus motor vlog udah banyak gitu ya, karena gue juga kebetulan hobinya di motor gitu. Nah udah gitu gua fix lah gitu ya dengan konten kisah-kisah inspirasi di balik para penghobi nih. Misalnya lu hobi Vespa, nah gue pengen tahu kenapa lu bisa hobi Vespa, terus pekerjaan lu apa, rumah tangga lu gimana gitu ya. Nah itu yang mau gue share ke kalian, ke penonton, biar ada nilai edukasinya, tadinya begitu gitu. Jadi dari situ gue coba deh gitu untuk mulai. Ternyata YouTube tuh punya ketentuan yang sangat straight gitu ya, sangat susah lah ya. Yang pertama lu harus punya 1000 subscriber, yang kedua lu harus nyampe limit jam tayang 40.000 jam gitu. Nah gue kan harus mikir tuh, kalau hobi ini banyak yang nonton atau enggak atau gimana gitu ya. Nah terus yang kedua, gimana caranya gue dapetin 40.000 jam tayang, karena 40.000 jam tayang gue hitung-hitung sama bini gue tuh kira-kira 5 bulan bro. Jadi 5 bulan 24 jam diputar terus gitu. Sedangkan lu nggak bisa putar YouTube di HP yang sama terus 24 jam, itu nggak masuk. Karena gue lihat di YouTube Studio itu, satu video itu kalau misalnya ditonton full itu maksimalnya 7 menit gitu ya, kayak yang gue lihat ya, tapi gue juga belum paham gitu.
belum paham sampai ke sana. Nah dari situ gue mikir gimana caranya naikin subscriber sama viewer gitu. Nah karena gue tadi hobi, tadinya gue mau have fun aja gitu ya. Ya udah gue karena gue seneng wawancara juga gitu, seneng wawancara, seneng ngobrol, seneng ngasih inspirasi sama orang lain gitu ya. Nah gue konsepnya wawancara gitu ya, wawancara kayak podcastnya jadi Kobuzer gitu ya. Mudah-mudahan gue bisa kayak gitu. Trik yang pertama, lu harus pansos dulu gitu. Jadi kalau gue sih mikirnya gitu ya, jadi gue pansos ke orang-orang yang ada pengaruhnya atau minimal orang yang berpengaruh atau banyak temennya gitu. Nah itu kita gali tuh hobinya. Nah kebetulan gue itu salah satu punya komunitas di klub motor gitu. Kebetulan ketua gue ajak wawancara mau gitu. Nah, dan mereka support gitu ya, support banget, baik-baik banget teman gue. Mereka support dengan adanya YouTube gue ini. Nah terus maulah diwawancara gitu. Nah dari situ kan terus yang video yang keduanya gue wawancara ada namanya Ustadz Sultan itu. Wah dia luar biasa juga, pengikutnya banyak, dia punya pesantren tapi orangnya asik gitu. Nah itu yang gue angkat gitu ya. Jadi terus ada banyak lah orang-orang yang gue wawancara di video gue itu orang-orang yang berpengaruh di Bandung nih ya, terutama Bandung. Nah dari situ kan gue setelah gue bikin wawancara itu, terus gue kasih hasilnya ke mereka dengan hasil yang terbaik tentunya ya. Jadi gue bikin itu pengen bagus gitu hasilnya. Nah gue kirimin, mereka seneng tuh, biasanya mereka seneng, terus mereka kirimin lagi kan ke grup mereka, ada grup WA, ada Instagram mereka gitu. Nah dari situlah keajaiban mulai gitu. Misalnya keajaiban mulai itu, gue dalam 1 bulan itu malah 1 bulan kurang itu gue udah 1.200 subscriber lebih gitu. Jadi untuk syarat dari subscriber itu udah memenuhi. Nah tinggal gue pikir jam tayang nih, gimana nih cara naikin jam tayang. Nah jam tayang banyak sih yang ngasih tahu tentang cheatingnya. Lu bikin playlist terus lu putar terus lah, terus lu masuk U channel apalah segala macam gitu ya. Nah itu gue nggak lakuin, tapi gue natural aja deh gitu. Jadi natural aja, gue bikin konten yang bagus. Ya walaupun subscriber gue sekarang udah 2.300, tapi ya itu nggak nentuin gitu bro. Jadi kadang subscriber lu bisa 5.000 yang nonton cuman 100 orang gitu, karena yang lain nggak mau nonton gitu konten lu gitu ya. Nah kecuali emang konten lu menarik. Nah kebetulan kan kita nggak tahu nih konten gue menarik atau enggak gitu. Jadi ya mungkin orang lain juga males lah nonton atau gimana gitu. Itu kan hak mereka gitu. Karena gue juga begitu gitu. Karena gue kalau nonton di YouTube tuh yang judulnya asik, terus gue pengen klik gitu. Jadi gue pengen tahu gitu isinya apa. Nah dari situ itu trik pertama gitu bro. Jadi trik pertamanya kalau menurut gue lu pansos deh sama orang-orang di sekitar lu yang mungkin dia punya banyak temennya gitu ya, banyak temennya atau banyak orang yang berpengaruh, atau dia selebgram misalnya. Kan kadang ada temen lu juga yang dia follower Instagramnya banyak banget gitu. Nah itu lu ajak, misalnya lu kontennya masakan, kontennya apa, lu ajak collab aja gitu, yuk bikin konten yuk gitu. Nah itu mungkin bakal bisa bikin naik viewer lu sama subscriber lu gitu. Nah yang kedua, tricky yang kedua tuh gue pakai cara
gue selalu sebar ke setiap media sosial. Jadi setiap media sosial gue sebar gitu ya, terutama di Facebook gitu. Karena Facebook tuh banyak banget grup-grup tentang jualan. Jadi kalau misalnya lu cari laptop, lu cari motor, cari apa aja ada di Facebook deh. Nah, lu join semua itu grup. Nah, setiap lu upload video, lu udah bisa ditonton. Lu pastein linknya ke grup-grup jualan itu tuh. Ya minimal kan mereka tuh gede-gede tuh anggotanya, kadang 34.000, ada yang 100.000 gitu. Ya dari 100.000 satu yang ngeklik kan lumayan bro. Jadi kalau misalnya ada 50 atau 100 grup, ya ada 100 yang nonton. Kalau lagi hoki, ya lu bisa ditonton sama banyak, sama ribuan orang. Nah itu yang trik yang kedua, lu share ke sosmed, terutama di di Facebook gitu ya. Yang itu yang gue alamin. Nah terus yang ketiga, lu jangan malu-malu buat share di WA kontak lu gitu. Karena itu lu juga nggak tahu itu bakal ditonton atau enggak sama orang lain ya. Cuman menurut gue itu efektif, apalagi karena kontak WA itu teman-teman dekat biasanya. Nah jadi biasanya mereka ngasih feedback, kadang nanya apaan nih, kadang malah nanya kabar gitu ya, apa segala macam gitu. Nah kadang nanya apa nih, gue jawab tonton biar gue dapet duit. Nah gitu maksudnya. Nah gitu. Nah jadi perjalanan gue dari dari awal nge-YouTube sampai sekarang itu udah 3 bulan bro. Di bulan kedua gue udah monetisasi. Jadi di bulan kedua gue udah monetisasi karena gue emang kerja keras banget buat ini gitu. Jadi gue kerja keras banget, siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya, kayak lagunya Amy Shark gitu. Jadi ya gue kerja keras untuk dapetin monet, dan sekarang alhamdulillah channel gue udah dimonetisasi. Nah tinggal dari sekarang nih, dari monetisasi untuk dapetin uang itu, lu jangan kaget lagi setelah itu gitu. Jadi uang untuk masuk ke AdSense itu lama. Yang pertama lama, jadi lu jangan kecewa gitu, tenang aja. Yang kedua, viewer itu jadi bersaing lu dengan channel-channel besar gitu, karena mereka juga menaruh iklan di situ gitu. Jadi untuk dapetin uang itu susah banget kalau menurut gue ya. Nah itu masih PR gue juga masih belajar di situ, gimana caranya dapat viewer banyak gitu ya. Mungkin karena kontennya atau clickbaitnya, tapi clickbait jangan yang jangan yang menyesatkan gitu. Clickbaitnya dalamnya apa gitu. Nah itu channel lu pasti ditinggalin sama orang. Nah yang ketiga, thumbnail. Jadi thumbnailnya mungkin harus bagus gitu. Nah itu juga masih gue pelajarin, karena gue lihat perkembangannya untuk penghasilan uangnya itu nggak sesuai dengan harapan lu gitu. Maksudnya nggak sesuai dengan harapan lu tuh ya, karena viewer lu, kecuali viewer lu banyak gitu ya pasti gitu. Jadi ya untuk YouTuber pemula ya, itulah tip and tricks dari gua dan keluhan gua tentang YouTube gitu. Jadi kalau bagusnya sih YouTube tuh, kalau menurut gua nih, saran buat bapak YouTube, kalau bisa sih dilihat dari originalitas kontennya. Yang kedua dari resolusi dan hasil kontennya gitu ya. Yang ketiga misalnya dilihat dari unik atau educatednya gitu ya, mengedukasi gitu. Jadi ya mudah-mudahan
ada perbaikan dari YouTube, nggak hanya dilihat dari clickbait atau thumbnail, tapi YouTube juga mungkin dengan search engine yang bagus nanti bisa lihat, wah ini kualitas videonya bagus, ini kontennya original, ini edukasinya bagus. Nah yang gue pengen sih kayak gitu, mudah-mudahan ke depannya gitu, karena karena ya YouTube nih harus ada edukasinya gitu, kayak tutorial apa segala macam itu kan mengedukasi loh. Jadi gue juga kalau misalnya lihat gimana cara melipat baju apa semua ada di YouTube gitu. Nah itu mengedukasi, bagus banget sebetulnya gitu. Ya cara beli motor apa segala macam bagus gitu. Nah cuman mungkin YouTube mesti perhatiin tentang kontennya sama originalitasnya gitu. Itu ya menurut gua. Mudah-mudahan YouTube bisa berubah deh, karena dari search engine-nya pasti bakal lebih baik lagi gitu, dari kualitas, dari originalitas gitu. Ya gitu aja pengalaman gua. Channel gua udah dimonetisasi, sekarang tinggal kerja untuk dapetin uang dari AdSense. Mudah-mudahan channel gua terima kasih buat para subscriber. Mudah-mudahan channel gua berkembang dengan maju gitu ya. Jadi biar bisa biar bisa bantu sama sesama gitu. Itu menurut gue sih. Jadi gitu aja video gue. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.